Selamat datang di channel Maidun Sofyan TRK. Ini adalah video pertamaku. Di video pertamaku ini, aku mau mencoba berbagi tips yang dapat kita kerjakan sendiri ketika komputer kita atau laptop kita saat awal kali dihidupkan sangat lama dan lambat. Saat membuka aplikasi sangat lama dan lambat. Bahkan bisa-bisa terjadi error saat kita membuka aplikasi bersamaan sekaligus. Cukup dengan beberapa langkah mudah yang dapat kita lakukan sendiri, kita dapat memaksimalkan performa laptop atau komputer kita. Yuk simak setelah intro yang satu ini. Ya, di tips yang akan saya bagi ini, cukup hanya 4 langkah saja yang dapat kita kerjakan sendiri. Yuk kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menekan tombol Windows atau Start di pojok kiri bagian bawah. Kemudian kita ketik huruf SYSTEM atau System. Kemudian kita klik. Setelah terbuka jendela seperti ini, maka kita scroll ke bagian bawah. Ini berlaku untuk teman-teman yang memiliki sistem operasi Windows 10. Tapi kalau untuk sistem Windows 7 maka langsung terarah ya. Sama langsung terarah. Oke, kita scroll ke bawah dan kita pilih Advanced System Setting. Yang bagian ini warna biru, bagian ini kita klik satu kali saja terbuka. Setelah terbuka jendela sistem properties ini, kita pilih setting. Di bagian performance kita pilih setting, kita klik satu kali. Oke, setelah kita klik satu kali, kita dihadapkan dengan 4 pilihan. Di antara 4 itu kita pilih yang nomor 3, yang mana di nomor 3 itu kita dihadapkan dengan adjust for best performance. Jadi performa kita maksimalkan. Jadi dengan memilih performa yang kita maksimalkan, maka akan banyak fitur yang akan diminimize. Tapi kita perlu centang agar tampilan beberapa gambar di Windows Explorer kita tetap tampil terlihat tanpa harus kita buka gambarnya. Oke, apa yang kita lakukan yaitu dengan mencentang bagian-bagian yang ada bacaannya thumbnail. Nah ini, ada save thumbnail. Oke, kita pilih, ini yang sudah saya warnain biru. Ini ada tulisan thumbnail, kita checklist. Kemudian ada satu lagi show thumbnail. Ini juga kita checklist. Cukup kita pilih 2 saja, 2 bagian ini saja, kemudian kita play dan kemudian kita oke. Kita keluar dari semua jendela yang ada untuk melanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita kembali ke tombol Start atau kita menekan tombol Windows, kemudian kita ketikkan huruf R, U, dan N atau run. Kita klik run, bagian ini kita klik run, kemudian kita ketik persen, kemudian TEMP, kemudian persen lagi. Kebetulan saya sendiri sudah sering melakukan ini, maka kita pilih ketikan persen TEMP dan persen lagi, kemudian kita klik enter atau klik OK. Maka kita akan diarahkan ke bagian ini. Di bagian ini, buat teman-teman yang tidak pernah membersihkan komputer atau laptopnya dari sampah-sampah ini sangat banyak dan ini akan menjadi beban. Maka proses penghapusannya pun agak lama. Ya, di jendela ini kita akan menghapus seluruh file data yang ada. Tidak perlu khawatir, ini tidak membuat error karena ini memang di temporer. Ini adalah file-file bekas kita berselancar di komputer kita, terutama yang sering berselancar di browser internet ya. Maka kita langkah berikutnya adalah menyeleksi semua file yang ada. Bagaimana menyeleksi file yang ada? Dengan langkah mudahnya yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan A bersamaan. Ya, kita tekan tombol Ctrl dan A bersamaan. Kemudian kita hapus. Tapi ingat, menghapusnya tidak dengan delete. Karena delete ini hanya menghapus sementara.
yaitu dengan memindahkan berkas yang ada ke recycle bin. Maka cara menghapus yang benar ketika file-file yang teman-teman memang tidak perlukan lagi, maka langkah menghapusnya dengan menekan tombol Shift dan Delete bersamaan. Tombol Shift dan Delete bersamaan ya, maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita klik Enter atau kita pilih Yes. Ini ada pilihan memberitahukan bahwa ini tidak dapat dihapus seluruhnya, yang menandakan bahwasanya file masih sementara dibuka atau terpakai. Maka ketika ada muncul message seperti ini, kita centang dulu do this for all current item, kemudian kita pilih skip. Oke. Langkah kedua sudah kita lakukan, kita kembali ke langkah ketiga dengan meminimize seluruh atau menutup seluruh jendela yang terbuka. Oke, kita minimize dengan menekan tombol Windows dan D bersamaan. Setelah itu kita ke langkah ketiga, yaitu menekan tombol Windows atau Start di pojok kiri bagian bawah. Kemudian kita ketik kembali huruf R, U, dan N atau Run. Kita klik Run, kemudian kita ketikkan kembali huruf P, R, E, F, E, T, C, H atau prefect. Ingat, diketik huruf P, R, E, F, E, T, C, H. Kemudian kita enter atau menekan tombol OK. Maka kita akan dihadapkan dengan message seperti ini yang menandakan bahwa kita diyakinkan apakah benar mau masuk dengan permisi ke jendela private ini. Kita pilih continue, maka kita akan dihadapkan kembali dengan beberapa file di dalamnya. Itu juga sampah-sampah. Ini kebetulan komputerku nggak kotor-kotor amat ya bebannya ya, karena sering memang ku bersihkan ya. Tapi buat teman-teman yang masih baru pertama kali membersihkan, ini sampahnya banyak ya. Ke langkah berikutnya, yaitu kita menekan tombol Ctrl dan A untuk menyeleksi seluruh isi file yang ada di dalam jendela prefix ini. Oke, setelah terseleksi semuanya, kemudian kita langkah berikutnya adalah menghapusnya dengan menghapus secara permanen, yaitu dengan menekan tombol Shift dan Delete bersamaan. Ya, seperti halnya yang tadi, kita pilih Yes untuk melanjutkan eksekusi untuk menghapus seluruhnya secara permanen. Oke, kita pilih Yes. Dan jika muncul seperti ini kembali, jendela seperti ini menandakan bahwasanya masih ada file yang masih terpakai. Maka kita pilih Skip saja. Oke, kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu langkah terakhir, langkah nomor 4. Kita tutup dulu, minimize dulu seluruh jendela yang terbuka dengan menekan tombol Windows dan D bersamaan. Langkah keempat, yaitu menekan kembali tombol Windows atau Start di pojok kiri bagian bawah. Kemudian kita ketik kembali huruf R, U, dan N. Kenapa selalu kok pakai R, U, dan N atau Run? Ya, ini adalah sebuah aplikasi yang memang disediakan oleh sistem operasi Windows kita untuk mengeksekusi suatu perintah yang secara simple atau secara instan dapat kita lakukan tanpa harus mencari file aplikasi tersebut. Ya, oke, kita lanjutkan. Pilih Run ini, kemudian kita ketikkan di kolom Run ini, di aplikasi Run ini, kita ketikkan ms config. Nah, kebetulan saya sudah sering melakukan ini, maka muncul sendiri di sini, yaitu tadi ms config. Oke, ms config. Kemudian kita enter atau tekan OK. Oke, kita diarahkan ke jendela ini. Di jendela ini kita awali dengan menutup semua aplikasi yang dibuka secara otomatis waktu awal membuka atau menghidupkan laptop kita, yaitu kita pilih bagian startup yang ini, startup ini ya. Kita klik startup, kemudian pilih open stocks manager ya. Kita diarahkan ke startup ini. Di jendela stocks manager kita diarahkan ke startup. Di bagian startup ini kita lihat ini ada beberapa aplikasi yang memang dipilih untuk diaktifkan ketika awal kali membuka atau menghidupkan laptop atau komputer kita, tapi kita pilih yang enable saja. Yang sudah disable artinya dia terdaftar tapi tidak dihidupkan.
maka kita pilih yang memang sudah enable untuk kita disablekan ya. Kita pilih. Mungkin kalau untuk aplikasi antivirus tidak perlu kita disable ya, biarkan dia beroperasi di awal, karena itu adalah mencegah ya terjadinya virus menginfeksi komputer kita. Ini disable. Nah, internet download manager jangan disable agar dia langsung memang auto run. Kemudian codec WAC-nya saya punya disable, saya enable, saya juga mau disable. Oke. Punya teman-teman juga diklik aja, diklik yang mau di disable. Kita klik softwarenya, aplikasinya, kemudian kita klik bagian bawah disable. Oke, maka dia akan terubah disable. Begitu juga beberapa aplikasi lain punya teman-teman juga di disable ya. Tapi kalau teman-teman agak bingung dan ragu untuk melakukan disable, teman-teman boleh tulis komentar ya di bawah ya. Tulis komentar, nanti akan saya jawab. Oke, setelah disable semua atau disisakan beberapa aplikasi yang memang dirasa penting untuk di awal pembukaan memang harus beroperasi, seperti halnya internet download manager dan antivirus, itu dibiarkan saja. Selain dari itu maka di disable saja. Dengan begitu perintah eksekusi akan semakin ringan yang dilakukan oleh komputer kita. Oke, di sini kita sudah selesai. Kita tutup jendela ini, kita kembali ke sistem konfigurasi yang tadi di MS config itu. Di sistem konfigurasi sini kita pilih sekarang general. Di general, oke, normal step up, diagnostik sudah. Yang bagian sini kita tidak perlu rubah. Kita langsung lanjut ke bagian boot. Di boot ya, di boot kita klik boot. Di boot ini kita optimalkan juga kinerja perangkat kita. Kita centang no GUI bootnya, kita centang. Ini menandakan bahwasanya nantinya kita memilih tanpa ada tampilan Windows-nya untuk bermula. Jadi ketika startup langsung masuk. Kemudian timeout. Timeout di sini awalnya memang 30. Dari 30 kita rubah menjadi 10 atau dirubah menjadi 5 saja. Kita pilih 5 ya. Di timeout-nya kita pilih 5 second untuk mempercepat kita punya startup. Tadi no GUI bootnya kita centang ya, yang menandakan bahwasanya nanti startupnya tidak perlu menampilkan logo startup. No GUI bootnya ini artinya mentiadakan startup logo. Oke, langkah berikutnya kita pilih advanced option. Di advanced option kita klik ya, kita klik advanced optionnya, kita akan diarahkan ke boot advanced option. Nah, di sini kita bisa memaksimalkan kinerja perangkat kita, terutama prosesor dan memori RAM kita. Di number of processor, di bagian atas pojok kiri sini, kita pilih, kita centang dulu number of processor, kemudian kita pilih nomor terbesar dari prosesor kita. Kebetulan saya memakai Intel Xeon, dia 4 inti dengan 8 thread, maka saya memilih thread yang paling besar. Buat teman-teman yang memakai Core i3 juga yang lain atau Core i7, malah itu threadnya pokok intinya memilih thread yang paling besar, memilih angka yang paling besar ya. Artinya semua bagian di prosesor kita optimalkan untuk bekerja seluruhnya. Begitu juga di maximum memory. Di maximum memory ini kita centang, ini kita juga memerintahkan agar seluruh kapasitas RAM kita agar dioptimalkan kinerjanya. Ya, nanti dipilih yang paling besar. Di sini juga ada pilihannya, nanti di pilihan sini di maximum memory akan muncul juga pilih yang bagian terbesarnya. Pilih di bagian terbesar, dicentang, kemudian dipilih bagian terbesar. Setelah tercentang dan sama-sama memilih bagian terbesar dari sini, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik apply. Kemudian kita oke semua. Nanti kita akan dihadapkan dengan perintah restart atau di restart nanti. Nah, buat teman-teman yang lagi masih membuka aplikasi lain, mohon langsung disimpan dulu aplikasinya. Barangkali lagi buka Office nih, buka file-file penting, ditutup dulu, kemudian baru di restart. Oke. Ya, demikian tips trik yang dapat kami bagikan di video yang kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel kami, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Oke,
Terima kasih dan sampai jumpa.